Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal untuk optik fisis. Nomor 1. Gambar di samping adalah grafik deviasi terhadap sudut datang dari suatu percobaan yang menggunakan prisma. Dari grafik tersebut, hitunglah besar sudut pembias prisma. Nah, sekarang coba kita perhatikan dari grafik. Diketahui deviasi minimumnya itu 46. Jadi 46 ini adalah deviasi minimum. Oke, saya sudah beri tanda ya. Kemudian sudut datangnya sendiri ini I. Oke. Nah, dari sini sudut pembias prisma itu kita dapat menghitungnya dari gini. Deviasi minimum 2I 1 dikurangi beta. Sehingga kalau kita ubah beta itu sama dengan gitu kan? 2I dikurangi deviasi minimum. Baru kita masukkan angkanya. 2 kali 53 derajat dikurangi 46 derajat. Berarti betanya berapa? Betanya 2 kali 53 itu kan 106 dikurangi 46. Berarti 60 derajat. Nomor 2. Sinar laser dengan panjang gelombang 630 nanometer, berarti kita beri tanda ini lambdanya ya, yang datang pada sepasang celah menghasilkan pola interferensi di mana garis-garis terang terpisah sejauh 0,81. Oke, berarti sepasang celah menghasilkan pola interferensi. Ingat, katanya garis-garis terang terpisah sejauh, berarti ini menunjukkan delta Y-nya. Oke. Sinar kedua menghasilkan pola interferensi di mana garis terang sejauh. Oke, berarti ini delta Y yang kedua, ini yang ke-1. Berapakah panjang gelombang sinar kedua ini? Oke, berarti panjang gelombang yang tadi kita sebut lambda 1 karena sinar yang pertama. Oke, kita sudah dapat nilai-nilai yang diketahui, tinggal kita sederhanakan biar terbiasa ya. 630 nanometer itu artinya 630 kali 10 pangkat min 9 meter. Nah, ini menunjukkan bisa diubah menjadi 6,3 kali 10 pangkat min 7 atau gimana. Jarak dua garisnya 0,81. Oke. Ini berarti delta Y1-nya 0,81 mm. Kita ubah menjadi misalkan 8,1 kali 10 pangkat min 4. Kemudian delta Y keduanya 0,72 mm. Ini berarti 7,2 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, berikutnya bagaimana? Berikutnya tinggal kita tentukan dari sini. Kan rumusnya itu D gitu kan. Delta Y per L sama dengan lambda 1 berarti kan. Berarti kita akan dapat D per L-nya nih. Dikali atau langsung aja sama dengan lambda 1 per delta Y1. Sehingga kita langsung bisa dapatkan 6,3. Ini kan 630 kali 10 pangkat min 9 itu bisa diubah 6,3 kali 10 pangkat min 7. Jadi biar sama-sama meter ya. Kemudian delta Y-nya adalah 8,1 kali 10 pangkat min 4. Oke, kalau kita sederhanakan ini sama dengan 7/9 kali 10 pangkat min 3. Nah,
Kita dapatkan D per L-nya nih. D per L-nya ini bernilai sama karena D-nya kan lebar celah, L-nya adalah jarak layar. Jadi mau sinarnya dengan panjang gelombang apapun, bentuk celahnya tetap gitu. Nah, berarti sekarang kita tinggal gunakan yang kedua nih. Dari sini kita dapatkan D per L kali delta Y kedua sama dengan lambda 2. Berarti kita dapat nih lambda 2-nya. Lambda 2-nya tinggal D per L kali delta Y kan. D per L-nya adalah 7 per 9 kali 10 pangkat min 3. Delta Y-nya adalah 7,2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan, nah tinggal kita hitung, ini dapat 5,6 kali 10 pangkat min 7 meter, tapi karena panjang gelombang yang lain pakai nanometer, jadi kita ubah menjadi 10 pangkat min 9. Berarti 560 10 pangkat min 9 meter atau 560 nanometer. 3. Cahaya monokromatis dilewatkan pada kisi dengan 1000 garis tiap sentimeter. Jarak antara garis terang ke-1 dan garis terang ke-5 teramati pada layar adalah 20 cm. Jika layar berada pada jarak 100 cm di belakang kisi, berapakah panjang gelombang cahaya tersebut? Kita analisis terlebih dahulu apa yang diketahui. Dikatakan 1000 garis tiap sentimeter. Ini N-nya ya. 1000 garis per sentimeter. Itu berarti dalam 1 meter berapa? Ada 10 pangkat 5 garis dalam 1 meter. Oke, kita ubah semuanya dalam meter ya. Jarak antara garis terang ke-1 dan garis terang ke-4, yaitu berarti berapa panjang gelombang nih? Dari terang ke terang itu 1 lambda. Berarti dari terang ke-1, coba kita lihat ya. Terang ke-1, terang ke-2, terang ke-3, terang ke-4, terang ke-5. Berarti ingat terang ke terang itu satu panjang gelombang. Berarti ketika terjadi 1, 2, 3, 4, ketika ada 4 lambda, Y-nya itu 20 cm atau delta Y-nya ada yang menyebutnya ya. Seperti itu. Jika layar berada pada jarak, nah ini L-nya berarti. Kita dapatkan L-nya. Yang ditanyakan berapakah panjang gelombangnya? Oke, yang ditanya lambdanya. Nah, seperti biasa kita gunakan persamaannya kan D kali delta Y per L sama dengan, karena itu ada 4 lambda ya berarti. Nah, tinggal gini. Dan D itu sama dengan 1 per N sebagai catatan. Kalau pada kisi D-nya itu 1 per N. Jadi kalau kita lihat, kita ubah ini lambdanya, berarti D kali delta Y per 4L. Pindah ruas ya. D-nya 1 per N, berarti delta Y per 4L kali N. Oke, kita jadi bisa mendapatkan lambdanya, yaitu delta Y-nya, delta Y itu 20 cm. 20 kali 10 pangkat min 2, diubah dalam meter ya. 4 kali L-nya, mana L-nya? 100 cm, itu berarti 1. N-nya itu 10 pangkat 5. Berarti nah, kita tinggal hitung nih. Berapa? 20 dibagi 4 itu 5 ya. 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat 5 itu 10 pangkat 3. Nah, maaf, 10 pangkat min 7 ya harusnya. Meter. Berarti 500 nanometer. Nah, kita dapat tuh. Sebagai tambahan, coba kita ubah menjadi angstrom. Ingat, ini sebagai catatan juga ya. 1 angstrom itu 10 pangkat min 10 meter. Jadi coba kita ubah. Yang tadinya 5 kali 10 pangkat min 7 meter, kalau diubah menjadi dalam angstrom,
Berarti gimana caranya? Jadi 10 pangkat min 10 berarti dikali 1000 ya. 5000 kali 10 pangkat min 10 meter. Nah ini jadi 5000 angstrom. Ingat kalau angstrom itu sudah ada meternya, jadi nggak usah ditulis lagi meternya. Beda dengan nano. Nano itu 10 pangkat min 9. Jadi masih dituliskan meternya. Nomor 4. Seberkas sinar normal dilewatkan pada 2 lembar polaroid. Intensitas sinar yang dilewatkan kedua polaroid itu 12,5% dari intensitas sebelum dilewatkan pada polaroid. Berapakah sudut persilangan sumbu polaroidnya? Coba kita gambarkan terlebih dahulu saja. Berarti ini, nah ada 2 sinar. Baik, kita perhatikan. Katanya, intensitas sinar yang dilewatkan kedua polaroid itu 12,5%. Berarti andaikan ini kita sebut I berapa ya? I saja dulu kita lihat ya. I-nya itu 12,5%. Dari apa? Dari intensitas sebelum dilewatkan pada polaroid. Berarti kita anggap I0. Berarti ini adalah sebelumnya adalah I0. Kemudian dilewati oleh polaroid 1 berarti I1 deh. Kita beri nama. Baru kemudian I2. Berarti I2-nya 12,5% dari I0. Nah, kita tahu bahwa I1 ini itu hanya mengurangi I0 jadi setengahnya. Oke, dari sini kita jadi tahu bahwa pertama I2 itu kan 12,5% dari I0. Berarti ini sama saja dengan 1/8 I0. Dan kita harus tahu juga persamaan I2 itu adalah I1 cos kuadrat alfa. Berarti ini nilainya 1/8 I0. Berhubung I1 adalah setengah dari I0, berarti kita ubah lagi. Nah, 1/8 I0. Oke, ini sama-sama I0 berarti kan? Berarti cos kuadrat alfanya menjadi 1/8 dibagi setengah. Berapa tuh? 1. Oh, ini jadi kita tuliskan ya, biar kalian nggak lupa. 1/8 dibagi setengah. Nilainya 1/4. Oke, berarti dari sini kita dapatkan bahwa cos alfa itu akar dari 1/4, yaitu setengah. Cos berapa yang setengah? 60 derajat. Berarti kita dapatkan bahwa alfanya itu sudut persilangan ya, ini sudut persilangan ini adalah 60 derajat. Nomor 5, sebuah prisma dengan indeks bias akar 3 mempunyai sudut pembias sebesar 60 derajat. Tentukan sudut deviasi minimum prisma tersebut. Sekarang kita perhatikan lagi. Katanya prismanya indeks biasnya akar 3. Berarti ini kita beri nama indeks bias prisma. Mempunyai sudut pembias. Sudut pembias itu beta. Nah, sekarang tentukan sudut deviasi minimum prisma. Berarti kita gunakan persamaan Snellius saja ya. Berarti N1 atau N udaranya, karena berawal dari udara kan, sinus I-nya sama dengan N prisma sinus setengah beta. Berarti kita dapatkan bahwa I1-nya ini, maaf, sinnya ya, sin I1 sama dengan N prisma per N udara dikali sin setengah beta. Oke, kita masukkan sin I1-nya ini, N prismanya kan tadi akar 3, udara itu 1, ingat ya. Sinus setengah beta yaitu 60. Berarti sinus I-nya, I1-nya adalah akar 3 dari sinus 30. Sinus 30 itu setengah. Berarti sin I1-nya adalah
setengah akar 3. Kalau setengah akar 3 berarti sinus berapa yang setengah akar 3? Betul ya, 60 derajat. Berarti kita bisa dapat nih sudut deviasi minimumnya, yaitu 2I1 dikurangi beta. 2 kali I1-nya adalah 60, gitu kan, dikurangi betanya adalah 60. Berarti 120 dikurangi 60, yaitu 60 derajat. Jadi kita sudah mendapatkan bahwa deviasi minimumnya 60 derajat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita menyelesaikan pembahasan soal di latihan 2 ini. Kalian pahami lebih lanjut berulang-ulang agar kalian lebih siap dalam menghadapi tesnya.